Saat ini kita ada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki malam yang agung yang mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam yang dikatakan dalam sebuah hadis, khamsu layalin la turaddu fihi ad-du'a, lailatul nisfi min Sya'ban wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul 'idul fitri, lailatul 'idul adha wa lailatul jum'ah. Malam nisfu Sya'ban, malam pertama bulan Rajab, malam Idul Fitri, Idul Adha, dan juga malam Jumat. Itu adalah 5 malam yang kalau kita doa, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban, dikarenakan rahmat Allah turun ke langit dunia seraya menyerukan kepada kita semua hamba-hambanya, apakah ada hamba-Ku yang ingin minta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Adakah hamba-Ku yang ingin aku terima tobatnya, yang pengen tobat, aku akan terima tobatnya. Adakah hamba-hamba-Ku yang ingin aku kabulkan hajatnya, permintaannya, harapannya, aku akan kabulkan kesemuanya. Itu terus ditawarkan, disodorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di malam nisfu Sya'ban, mulai sejak terbenamnya matahari sampai datangnya fajar shadiq atau waktu subuh. Maka akan sangat rugi sekali datang malam mulia, malam yang agung, namun tidak kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita isi dengan banyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malam itu menjadi malam yang Allah akan menerima catatan amal kita selama 1 tahun. Pergantian buku catatan amal kita itu juga selama 1 tahun terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Maka hendaknya kita akhiri dan kita awali buku catatan amal kita yang tahun lalu, kita akhiri dengan amalan yang baik. Kita banyakkan istighfar, banyakkan berbuat baik. Bahkan kalau bisa mulai hari ini, sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, hari-hari sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, kita isi dengan kebaikan, ibadah, taat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan malam nisfu Sya'ban kita awali buku catatan amal kita dengan juga beramal saleh, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan ketika buku catatan amal tersebut dimulai, diakhiri dengan perbuatan yang baik, mudah-mudahan apabila ada di tengah-tengahnya daripada kesalahan, noda, dan dosa, mudah-mudahan dileburkan, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, persiapkan diri kita, dan di antara hal yang perlu kita persiapkan adalah kita mensucikan diri kita daripada sifat yang dapat mencegah rahmatnya Allah dan ampunan Allah kepada kita. Malam itu banyak yang diampuni oleh Allah. Malam itu banyak yang dianugerahi oleh Allah. Malam itu banyak yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Allah membagikan rahmat ampunannya dalam sebuah hadis sebanyak bulu yang ada di kambingnya atau dombanya Bani Kilab. Itu sebuah kabilah yang sangat banyak kambingnya, banyak dombanya. Maka sebanyak bulu itu juga Allah membagikan ampunannya di malam nisfu Sya'ban. Pastikan kita kebagian daripada rahmat Allah. Pastikan kita kebagian daripada ampunan Allah. Oleh karenanya, untuk menghadapi malam mulia tersebut, kita bersihkan dulu diri kita. Kita sucikan dulu diri kita daripada perkara yang dapat mencegah rahmat dan ampunan Allah. Dan sifat tersebut adalah diantaranya durhaka kepada orang tua, memutuskan tali silaturahmi, kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berjauh daripada narkoba, minuman keras, dan termasuk orang yang enggak dapat ampunan rahmat Allah pada malam hari itu adalah orang yang masih menyimpan kebencian di dalam hatinya kepada saudara sesama muslim, walaupun 1 orang. 1 orang masih dibenci, didengki, gak mau dimaafin, gak mau diikhlasin daripada kesalahan-kesalahannya, maka itu termasuk orang yang rugi, gak dapat ampunan Allah, gak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mengerti tentang hati kita, diri kita adalah diri kita sendiri. Maka periksa dalam hati kita, apakah
masih ada, buang jauh-jauh sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, sehingga kita nggak terhalang daripada rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena banyak orang sibuk dengan aktivitas ibadah menghadapi malam nisfu Sya'ban, tapi dia lupa membersihkan dirinya, lupa mensucikan dirinya. Maka perumpamaan orang tersebut adalah seperti wadah yang kotor diisi dengan minuman yang sangat lezat, yang sangat agung, yang sangat mulia. Maka tetap minumannya pun akan jadi kotor, minumannya akan jadi buruk, rusak, dan ujung-ujungnya gak bakal minum juga. Percuma sia-sia. Namun kalau orang udah mensucikan dirinya, membersihkan dirinya seperti wadah yang bersih, yang wangi, yang harum, diisi dengan minuman yang sangat luar biasa, tentunya pastinya akan diminati, akan diminum, dan rasanya pun akan sangat luar biasa. Begitu juga orang yang mensucikan dirinya sebelum datang malam nisfu Sya'ban, bahkan amalan sedikit pun akan menghantarkan dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, apalagi kalau banyak. Namun sebanyak apapun ibadah yang dilakukan malam hari itu, tapi dirinya masih kotor, dirinya masih berlumuran noda, dosa, belum tobat kepada Allah, belum membersihkan hatinya, sebanyak ibadah, sebanyak apapun ibadahnya akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban yang mulia ini, dan mudah-mudahan